Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mendengarkan dan kita memujikan sebuah lagu pujian perubahan besar di dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang celang. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, yang perubahan besar sudah terjadi sejak Tuhan Yesus ada di hati kita. Baik Bapak Ibu, melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15 dengan tema karya Tuhan yang meluas. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk merenungkan firman. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk bimbingan-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa yang tolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan Bapa mampukan kami untuk meresponinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di
kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Orang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu penglihatan atau peristiwa tertentu dapat menjadi petunjuk tentang sesuatu hal yang perlu kita lakukan atau yang akan kita alami. Namun tidak semua penglihatan atau peristiwa tertentu yang menjadi petunjuk itu kita respon secara cepat dan baik. Karena terkadang kita masih perlu waktu untuk memikirkan atau mempertimbangkan berbagai kemungkinan atau konsekuensi yang akan mengikutinya. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15 yang sudah kita baca pada hari ini mengajak kita untuk melihat respon Rasul Paulus dan Lydia atas penglihatan dan peristiwa yang dialami mereka. Ketika berada di Troas, Rasul Paulus mendapat suatu penglihatan, yaitu ada seorang Makedonia yang berdiri dan berseru, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Rasul Paulus segera merespon hal ini dengan cara mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Penglihatan ini diimani Rasul Paulus sebagai sebuah panggilan Allah untuk memberitakan Injil ke tempat tersebut. Di Filipi, yang adalah bagian dari daerah Makedonia, Rasul Paulus berjumpa dengan Lydia di tempat sembahyang Yahudi di antara para perempuan yang berkumpul di sana. Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Ia adalah seorang yang disebut beribadah kepada Allah. Pada kesempatan perjumpaan ini, Tuhan membuka hati Lydia untuk memperhatikan perkataan Rasul Paulus, dan sesudah itu ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dari kehidupan Rasul Paulus dan Lydia, maka kita dapat belajar untuk merespons penglihatan atau perjumpaan yang Tuhan berikan secara baik dan segera, sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk karya pelayanan kasih yang makin meluas. Kita juga diajak untuk dapat hidup saling menerima, serta memberi perhatian bagi berbagai orang dan komunitas yang berbeda tempat tinggal atau asalnya, juga yang berbeda suku bangsa. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiam diri dan merenungkan beberapa hal sebagai berikut. Apakah kita telah merespon panggilan Tuhan untuk menyatakan Injil secara makin meluas? Apakah kita telah hidup saling menerima dan memberi perhatian dalam komunitas umat dan masyarakat yang berbeda latar belakang kehidupan kita? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Paulus dan Lydia yang merespon penglihatan atau perjumpaan yang Tuhan berikan dengan baik dan segera, sehingga dapat Tuhan pakai untuk karya pelayanan kasih yang makin meluas. Tuhan, tolong Tuhan mampukan kami untuk peka dalam panggilan Tuhan dan meresponinya dengan baik dan segera, sehingga pelayanan kasih-Mu dapat kami nyatakan bagi orang-orang atau masyarakat yang berada di sekitar kami yang berbeda latar belakang kehidupan, yaitu dengan cara hidup saling menerima dan memberi perhatian di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya dalam kasih dan bimbingan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita dalam segala waktu kehidupan kita berupaya untuk aktif bergerak dalam pelayanan kasih di berbagai tempat dan peristiwa di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.